hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oke, abis ngebahas duo visual kita, Sabar Reza, kita juga mau mengapresiasi dan ngebahas tentang ganda putri Indonesia yang luar biasa banget memukau di 3 minggu ini, mulai dari Rachel Trias, terus Lani Ripka, terakhir ada Ana Tiwi. Walaupun memang belum naik podium tertinggi, belum berhasil juara, tapi ini adalah pencapaian luar biasa dari sektor ganda putri. Betul. Betul. Hebat. Iya, luar biasa banget karena konsisten dan ganti-ganti gitu Ci ya. Iya. Orangnya berganti-ganti. Mungkin mereka juga punya motivasi tersendiri kan. Oh, si ini habis juara, ini pengen juga. Nah, kalau menurut Ciuni, minggu lalu kan kita juga ngebahas Ana Tiwi itu digadang-gadang nih sebagai pelapisnya Apri sama Fadia. Dan ternyata kali ini membuahkan hasil. Mungkin dia lihat, yang lain juara, dia juga pengen gitu kan. Tapi apa ya Ci, kalau kita melihat perjalanan Ana Tiwi sendiri dari babak awal harus ketemu sendiri terus sampai dengan babak final, Ci ini puas nggak dengan penampilan mereka gitu? Dan apa yang harus dievaluasi? Puas tuh karena sampai final. Tapi kalau bicara penampilan di final agak sedikit tidak puas. Betul. Setuju. Iya kan ya. Setuju. Terutama di game kedua, game ketiga Ya. itu tidak. Menurutku kurang sesuai harapan. Tapi bahwa Ana Tiwi itu dari yang kayak dia di atas nih, terus yang bawah nyusul. Dia tuh sebenarnya dalam posisi yang nggak enak juga. Karena kayak dulu kan dia persis di belakangnya Apri Fadia. Ini kayak kekejar gitu. Kayak Ci. kekejar. Nah, sekarang pembuktian nih, ya kan dari Ana Tiwi. So far oke, tapi di final menurutku kurang. Ya. Dan kok faktor non teknis lumayan mengganggu. Aku lihat di sana gitu, Dep. Nah itu yang disayangkan. Maksudku tidak boleh terjadi lah ya sekelas Ana Tiwi seharusnya. Tapi susah ngomong lah kalau rally point tuh, oh ya kan, can be up and down gitu. Ya kan kita lihat juga waktu di partai final, setuju sih Ci. Set pertama tuh kayaknya tuh bener-bener megang Wah, banget. mantep. Permainan tuh bener-bener dia mau apa aja tuh, wah kayaknya oke banget gitu. Banyak mati sendirinya gak sih Nah, ya kemarin? itu tadi di set kedua tiba-tiba jeblok banget, berubah drastis, pindah lapangan juga kan Ci ya. Ya, Nah, di set ketiga sempat unggul tuh sebenarnya. di awal sebelum 11. Iya, Iya. sebelum 11 tapi Pas. langsung berbalik. Pas itu kan berarti pas posisinya dia enak gitu Iya, kan. kalau nggak salah 9-6 dia unggul terus langsung kebalik 11-9, langsung Betul. di seri itu kan. Nah dari situ tuh Nah, Iya. apa sih Ci celahnya mereka ini apa yang bikin pemain Jepang ini udah kayak nggak ada kesulitan lagi gitu loh Ci? aku tuh ngelihat beberapa pemain ya, ya nggak tahu ini karena race atau enggak atau gimana, ya mereka bukan race juga sih ya, tapi kalau kesusul mereka makin panik, ya Iya, kan, nggak terus karuan, nggak kontrol. makin mainnya hati-hati, main hati-hati sih yang Iya, iya, paling iya. kelihatan tuh. Nah makin jadi deh salahnya, sementara yang sana makin pede dong ya, beratnya gue gini aja lu banyak salah gitu, jadi mereka makin enak gitu lah. Jepang kalau udah makin enak makin pede. Udah nggak ada matinya sih. Ya? Aduh, iya nyari selahnya tuh juga makin susah. Kemudian pindah tempat juga, tempat yang bukan enak. Ya bukan nyalain tempatnya ya, Iya, tapi iya, maksudnya in fact tuh begitu. Jadi mereka makin keteken Iya. gitu. Tapi nggak bisa keluarnya itu loh, yang memang jadi apa harus jadi evaluasinya kan di situ ya, nggak bisa keluar dari tekanan. Semua orang juga main 3 game. Ya Iya, kan, iya, terus betul. pindah tempatnya juga Iya. sama, tapi setelah pindah itu tidak akan sama daripada set yang sebelumnya. Kalau set sebelumnya mungkin nggak bisa main sama sekali gitu ya, malah jadi kebalik gitu. Tapi biasanya ke set ketiga ya sabarnya salah. Misalnya pas ganti di sana pas nggak enak tuh mereka ya bisa ngatasin lah ibaratnya gitu. Nah itunya sih yang kurang, bukan masalah menang kalahnya juga Dep, Iya, tapi ngerti. maksudnya masalah dapat angkanya dan cara dapat angkanya dan kehilangan angkanya itu kan yang lebih dilihat di situ ya Dep. Nah, kalau kemarin kita nonton kan sebenarnya banyak ngelihat bahwa Tiwi ya terutama kasih masukan ke Hana. Galak Kedengeran juga ya. banget Iya, itu. Galak gila. Maksudnya kedengeran gitu. Ayo bisa sabar, maksudnya dia kasih Motivasi. biar menenangkan terus gitu loh. Nah, memang jujur kata kalau kita lihat Hana kemarin kurang oke gitu. Memang dia apa terlalu kepengen banget gitu loh nunjukin Dan yang hati-hatinya lain. juga kelihatan. Terlalu kayak gimana ya? Mau Kayak save bola. gitu. Iya. Iya, bola Betul. gampang tuh itu pun juga gampang mati gitu. Terlalu hati-hati, mau ngenet juga nggak nyampe. Apa dia terlalu pengen banget gitu loh nunjukin, oh gue juga bisa juara nih. Ya mungkin juga ada faktor itu karena kan
ya di 2 minggu sebelumnya ada Rachel, ada Ripka juga juara. Ini udah ada di final, kesempatannya juga terbuka. Mungkin ada kepengen banget karena kan yang lainnya yang ibaratnya di bawah ya, di bawahnya mereka udah mulai nyusul dan ada gelar. Mereka di tahun ini belum ada gelar. Ini ada kesempatannya, pengen banget, jadinya setelah leading kesusul jadi hati-hati, jadinya malah banyak mati sendiri sih kemarin. Maksudnya gampang banget matinya Terlalu gitu. gampang gitu Bolanya ya. nggak dimatiin, tahu mati sendiri. Kecuali emang lu di smash 2-3 kali emang di smash gitu ya, dibunuh gitu. Dapat lawan dapat poin oke, tapi kalau matinya sendiri dari cuman ngenet, misalnya netnya juga lawan nggak terlalu tipis terus kita ngenet doang gitu jadi mati, itu sebenarnya kan sayang gitu. Padahal secara di set pertama mainnya juga cukup bagus, menangnya 21-12. Iya, Jauh. Lama jauh. Menangnya 21-12. Tapi set kedua juga jauh Terus banget. sama. kedua, ketiga cukup signifikan perbedaannya, itu yang sebenarnya disayangin. Tapi secara hasil masuk ke final itu adalah pencapaian yang bagus juga buat ganda putri Iya, ya terutama. betul. Jadi semuanya kompetitif, positif, semuanya saling pengen nunjukin kalau yang lainnya bisa, yang lain juga bisa. Gitu. Iya, mana lagi negara sebelumnya kalah sama Australia kan ya. Iya, iya. Nah, ini jadi ke final ya. Sempet dengar juga tuh dibilang ke anaknya, udah jangan ngecop-ngecop terus. Itu kedengeran banget ya, Ci. Keras aja keras gitu. Ya memang anak tuh kan copnya tipis sih, betul ya. Tapi mungkin dalam posisi takut, gak Terlalu enak. hati-hati gitu ya, Ci, Iya, ya. jadinya malah banyak nyangkut. Kalau panjang keras itu kan relatif lebih safe gitu. Tapi ya susah ngomong ya kalau udah tegang. Iya, udah betul, nggak itu enak. sih. 96 itulah Iya, titik itu baliknya. kalau dia 11 dulu beda lagi itu Ci ya. Karena dia Hilangnya kebalap 5 banyak. poin langsung. Ini Jepangnya juga udah makin yakin ya, Pasti. udahlah defend yakin. Nah, semua. si itunya tuh lagi gak bagus loh, Rin. Iwanaga dari awal tuh mati terus, main tuh lagi gak enak. Tapi ya gitu, keadaan memang bisa balikin. Berbalik Iya. gitu ya. Soalnya kita lihat beberapa kali di set ketiga sih terutama Jepangnya tuh udah berani mau main apa aja. Wah, udah enak. Dia defend pun walaupun posisi berarti dia terakhir tuh menang angin kalau nggak salah. Nah, Itu pun dia berani ngedingdong, nggak takut out gitu loh Ci ya. Nah betul. itu juga berpengaruh berarti ya. Betul, dan itu emang lapangan enaknya dia kan yang dia menang. Iya, di karena game kedua. dia lebih powerful di situ. Betul. Itu yang bikin kita Secara defense ini keteteran. mungkin takut out, tapi sekali nyerang dia bisa langsung mati tapi Dep. Iya benar sih. Jadi beberapa kali kalau kita nonton dia dingdongin tuh dari kanan kiri, begitu sananya nggak terlalu kencang langsung dibalik serang dan itu kita nggak bisa keluar ya Ci kemarin di situ ya. Betul, dan secara smash tuh juga kualitasnya kelihatannya. Sebelum Oh, iya. angka 9 tuh smashnya Indonesia tuh mantep. Yakin lah dia sama smashnya tuh. bener, setuju. Ini kelihatan ragu-ragunya. Ya gimana, mungkin lagi gak enak gitu ya touchnya apa gimana. Tapi jadi makin parah gitu, ke belakang nggak bisa balik gitu. Ya, nggak ibaratnya. bisa keluar dari tekanan itu betul. sendiri. Kalau lihat dari 3 turnamen, 3 pasang yang berbeda ada di partai final gitu kan. Apa banyak yang nanya nih, apa udah boleh nih mereka naik level deh ke 500, bukan 750 deh, 500 dulu supaya sedikit-sedikit tuh mereka tuh bisa gitu loh Ci ngedeketin Apri sama Fadia. Ini hasil yang menurutku ditunggu dari dulu. Dulu zamannya Nitya Grace. Ya, Dari situlah sampai sekarang tuh nyari pelapisnya tuh susah gitu ya, ya Ci. mau ngedeket itu susah. Tapi sekarang nih ya Anak Tiwi dan kawan-kawan ini ngedeket nih gitu. Artinya kan kalau kayak Ripka dan Lani kan juga ngalahin Fadia Apri loh. Betul, betul. Iya kan, maksudnya ini kualitas gitu kan, Iya, bukan iya. cuma masalah dia juara gitu loh. Nah ini berarti sudah bisa, cuman harus hati-hati. Maksudnya ini satu turnamen ya, maksudnya apa? Belum bisa jadi pembuktian gitu Ci. Iya, apa bisa langsung 7,5 apa 500 tuh yang harus jadi pertanyaan besar. Apa mungkin butuh 1-2 lagi, Oh, apa konsisten gimana? dulu gitu ya, Yes, Ci. karena tur ke Eropa ini boleh dibilang pemain topnya nggak semua datang ya. Betul. Iya, iya, setuju. iya. Karena mereka yang topnya milih-milih tuh. Milih-milih, bahkan cenderung kalau udah save poinnya Mereka mundur. withdraw. Jadi kan bicara kualitas, ya itu yang masih diuji, perlu diuji lagi. Iya, Apakah dia sudah apa belum? Tapi kalau lihat juara ya pasti pede, pasti lebih yakin. Nah, cuma nanti nih harus di tur yang mana yang diturunin. Hati-hati loh kalau dia langsung turun 7,5, 500 kalah-kalah bisa Down lagi, drop lagi. takutnya. Iya, Iya iya, kan. iya. Tapi kan tergantung mental anaknya tuh. Betul, Tapi saya ngelihatnya ya
iya harus Pelan-pelan udah mulai gitu ya, Ci. according to me ya. Iya. Maksudnya apa di combine. Iya di combine lah. Jadi nggak semuanya 500 gitu. Ya tetap ada Takutnya kan 300-nya. tekenannya tuh beda juga kan kalau udah itu. Nah, kalau ngomongin tadi gap tuh yang kayaknya udah mulai ngejar ya, lah ya. Ini antara memang yang bawah ini cepet gitu catch-up-nya atau Aprivadi yang lagi stuck juga gitu. Menurut gue yang bawah juga berproses sih. Ya maksudnya improve gitu karena yang bawah juga udah mulai ngedekat. Dia kompetitif segrupnya aja dulu gitu. Iya. Kan kalau misalnya kayak kemarin Rachel bisa juara, yang Ripka juga pengen. Iya pasti Ya, itu ini kan ya paling nggak ada menaikkan tarik kualitas. Iya, Ada tarikannya tarikannya. dia dari grupnya dia aja dulu gitu. Udah pasti nanti bisa sama itu. Tapi secara Aprivadia ya emang harus diakuin belum kembali ke top performance karena ya kemarin ya walaupun lawannya Ripka sama Lani gitu, sama-sama latihan bareng udah tahu kelebihan dan kekurangan. Tapi kan di turnamen sebelumnya maksudnya bisa ngalahin Korea terus bisa kalah sama junior Cina. Maksudnya belum yang stabil yang kayak dua tahun lalu ya yang Yang baru pertama kali mereka pasangan ya. partner yang udah bisa Itu langsung moncer banget tuh. langsung melejit ke apa ranking Super 750, 500 juara. Ya pengennya bisa di performa yang itu karena itu kan kayak mungkin performa terbaiknya Aprivadia. Tapi beda ya. Saya ngeliatnya tuh posisi awal tuh ya satu orang belum kenal mainnya. Ya, Dan setuju, mungkin setuju, pressure-nya setuju. juga nggak sebesar Iya. itu. Nggak ada ini ya orang ini pasangan Dan baru gitu ya, Ci, kondisi ya. fit ya. Ini kondisi yang menurutku secara psikologi tuh beda jauh loh Dep. Karena yang cedera tuh Apri. Hmm. Iya. Cedera Apri itu artinya berarti Fadia tuh harus covering more lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah peran ini tuh bisa terjadi dengan smooth atau tidak. Itu kan yang harus kita lihat. Biasanya kan kalau Apri nutupin Fadia tuh biasa. Iya, betul. Ya kan? Tapi Iya. kalau dibalik itu Harus ngegendong berarti ya, Ci, posisi. karena kan Oke. mungkin si Aprinya belum enak-enak amat kayak gitu kan ya. Itu bisa apa enggak? Kedua, di Aprinya sendiri motor, dia itu motor. Jadi motornya ini harus punya keyakinan bahwa dia sudah aman, sudah pulih dari cedera, nggak takut-takut. Motor tuh kalau gimana-gimana dikit itu pengaruhnya lumayan sih Dep. Jadi kan apa dinamika itu tuh yang menurutku harus lebih diberesin, lebih diperbaiki itu gimana. Gak gampang nih kayak gitu Iya, iya, menurutku ya. Kayak Berarti ya di posisi ini berarti Fadia ini lagi ambil sosoknya si Apri yang dulu gitu harus ya. lebih banyak cover gitu kan. Terus di Aprinya sendiri sebagai motor kan dia harusnya gerakin macam-macam hal di dalam lapangan. Dia banyak mikirin. Tapi kan Iya banyak mikirin mainnya gimana, Iya, gimana, iya, geraknya gimana. Fadianya gimana. tuh, dan dia sama cederanya sendiri gimana. Kan Iya. nggak enak kan orang cedera tuh kadang bisa kepikir kayak gitu kan, kadang belum bisa loss kayak gitu. Sedangkan dia kan dominan. Eventually itu dia dominan kan Iya. sebenarnya. Gitu kan. Tapi sekarang kan belum bisa 100% gitu kan. Jadi gimana nih ketemunya? Gitu kan Iya, iya, lihatnya setuju. Dep. Nah, berarti kalau kita lihat dengan posisi sekarang ini, sekarang kan si Fadia ini ngambil posisinya Apri nih. Dia yang harus jadi playmaker, dia yang harus mengcover. Si Fadia ini mesti gimana nih supaya bisa balik nih. Jadi maksudnya bukan hanya Apri yang bisa ngegendong Fadia, tapi Fadia juga bisa sebaliknya gitu loh. Iya kalau secara main emang kalau Apri kan tipikal yang lebih kenceng Iya, gitu. iya. Ini kan lebih berarti mau gimana caranya Apri misalnya lebih nggak banyak bergerak kan Apri di depan. Ya, lebih Fadianya efisien harus lebih gitu. kuat. Ya. Iya. Mungkin secara pukulan nggak bisa sekencang Apri gitu. Tapi paling nggak lo bisa konsisten dari day one sampai akhir. Gitu loh. Karena kan ya kalau mau ditambah power iya tambah tapi setambahnya kan mungkin nggak signifikan Iya, banget. nggak bisa beda lah gitu ya. Iya. Maksudnya tipikal badan, Iya, otot semua kan itu beda. Iya, tapi gimana bisa tahan sampai akhir karena kalau ngelihat misalnya kondisinya April lagi nggak fit 100% mau nggak mau kan switch posisinya gitu. Ya lu di belakang gimana cara pergerakannya harus lebih cepat, tenaganya harus lebih tahan. Iya, itu mengubah banyak Banyak. hal karena mengubah tatanan. Iya kan ya? Merubah pola main juga Iya. semuanya. Dan itu kan juga perlu adaptasi secara rotasi dan lain-lain. Dan bisa sekualitas apa?
Iya. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Betul. Diupayain Bisa pasti. sih bisa, tapi kualitasnya seperti apa gitu ya Ci ya. Betul. Tatanan terbaiknya tuh Memang belum bisa dimainkan. iya. Kalau yang mau lihat terbaik memang Apri masih di belakang dan Fadia mancing di depan gitu Iya. kan. Tapi ini ya harus berubah dulu lah untuk sementara. Tapi ini dengan hasil yang udah didapat di 3 tour dengan 3 pasang yang dibawa Apri Fadia yang bisa dibilang cukup sukses gitu. Ini kan sebenarnya hasil bersama ya Ci ya, dari tim, pelatih, mentor gitu. Apresiasi seperti apa sih Ci yang apa ya bisa diungkapkan untuk mereka gitu loh Ci dengan keberhasilan 3 minggu ini? Ya kalau untuk ganda putrinya ya ini sih luar biasa. Tapi untuk Apri Fadia itu proses yang susahnya gini loh Dep, waktunya juga pendek. Iya. Ya, terus habis itu mereka harus bisa dalam keadaan ini ya kayak Sabar Resa lah modelnya, ya kan? Dalam keadaan ini tuh harus gimana? Ya mungkin kalau bagi saya Aprinya harus cepat pulih dari cedera dan punya keyakinan bahwa ya cedera itu kan kadang bisa membawa faktor mental ya, maksudnya trauma dan lain sebagainya. Nah, itu gimana dia bisa yakin? Kan harusnya udah aman sih Dep, cuma mungkin traumanya masih ada. Karena pergerakan dia itu luar biasa ribetnya di lapangan gitu. Jadi cedera itu ya ganggu gitu dan trauma itu ganggu dia gitu. Nah kalau bisa terbaiknya gimana? Nah, Fadia benar nggak bisa, dia bukan Apri. She's not Apri kan, jadi dia harus main dengan caranya untuk bisa ketemunya gimana dalam waktu yang Singkat. Sesingkat-singkatnya ini udah Iya. tinggal hitungan bulan doang ya. Ya kita berdoa semoga mereka dapat ketemulah Ci gimana upayanya yang terbaik gitu kan. Iya. Kalau kita lihat berarti kan ini adalah Olimpik kedua untuk Apri sendiri, di mana kemarin sama Kak Grace juara dan sekarang Olimpik lagi gitu kan. Ya berarti kan harapannya ini bahwa ganda putri ini bisa melahirkan terus regenerasi supaya Olimpik ini tetap apa ya, ada wakil terus di ganda putri misalnya, maksudnya ada apa ya, ada modalnya lah ganda putri ini supaya terus berlangsung. Nah, apa sih yang bisa lu kasih masukan gitu atau lu saran supaya ya itu tadi itu supaya regenerasi terus berjalan. Nah, kalau buat anak-anak yang usia anak-anak pemula mau main ganda putri, Usia ini dini. Iya, usia dini. Nih ada nih turnamennya. Oh, biasa kan kalau usia dini itu cuma single doang loh. Iya, PB Ina Kids. Nih, ini ngadain ganda putri pemula, ganda putri anak-anak, tunggal juga. Usia dini, anak-anak pemula tanggal 3 sampai 5 Mei di Gor Benteng Badminton Hall BSD. Nah, info selengkapnya bisa hubungin yang ada di sini nomornya ke Caca ya, ke Caca. Bagusnya sih main rangkap ya. Main rangkap biar lebih Ya kuat. kan masih muda juga gitu kan ya. Betul. Berarti nih siapa tahu nih ya nanti di turnamen ini kita bisa menemukan the next Grego gitu. The Iya, next kan kita nggak Apri. tahu, ntar tahu, wih, Bagus nih gitu kan. 8 tahun dia udah ngelihat, wih ini udah yang dulu main di sini. Oh benar iya juga iya itu. iya. Semoga itu terrealisasi gitu. Nah, untuk kalian jangan lupa tuh yang punya adik, anak, jangan lupa daftar ya. Karena siapa tahu jadi the next Apri, the next Grego, the next Gracia Poli, Liana Iya. gitu kan. Jadi banyak banget. Debbie nggak the next Debbie. The next Debbie ya nanti yang itu aja dulu ya, yang gold Olympic dulu yang gue semputin ya. Oh iya, Jebret Media juga mempersembahkan merch-nya eksklusif banget ini dari Sabar Reza nih yang kemarin abis juara di Spain Master. Nah, Jebret Team bisa dapetin t-shirt si duo visual ini nih, tuh yang tampan-tampan yang bening-bening ini. Lucu. Caranya tuh gampang banget, langsung aja klik link di deskripsi. Ini tuh eksklusif banget, cuman ada di Jebret Media Store. Harganya berapa, Le? 150.000. Tuh, 150.000 udah bisa dapetin bajunya Sabar Reza. Desain by Rio. keren. Itu tuh yang luar biasa. Nah, jangan lupa kalian klik linknya ada di deskripsi. Jangan sampai kehabisan. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.